Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menuding aplikasi Peduli Lindungi sudah melanggar hak asasi manusia dalam hal privasi dan pengambilan informasi pribadi tanpa izin. Merespon tudingan ini, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan aplikasi Peduli Lindungi dibuat semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia. Dengan adanya aplikasi tersebut, Indonesia mampu mengatasi pandemi COVID-19 lebih baik dari Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengindikasikan aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan untuk menelusuri kasus COVID-19 di Indonesia telah melanggar hak asasi manusia. Tudingan tersebut termuat dalam laporan hak asasi manusia tahun 2021. Washington menyebut Peduli Lindungi memiliki kemungkinan untuk melanggar privasi seseorang. Pasalnya, informasi mengenai puluhan juta masyarakat yang ada dalam aplikasi itu dan pihak aplikasi juga diduga melakukan pengambilan informasi pribadi tanpa izin. Amerika Serikat menyebut indikasi ini sempat disuarakan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat, namun tidak dijelaskan secara rinci siapa saja LSM tersebut. Merespon laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan aplikasi Peduli Lindungi yang dibuat pemerintah selama ini semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia. Mahfud bahkan mengklaim Indonesia justru berhasil mengatasi pandemi COVID-19 lebih baik dibandingkan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia membuat aplikasi Peduli Lindungi itu adalah justru untuk menangani COVID dengan sebaik-baiknya. Indonesia itu termasuk atau menjadi negara yang terbaik di Asia ya di dalam penanganan COVID, itu satu. Kalau di belahan dunia, Indonesia itu termasuk bagus, jauh lebih bagus dari Amerika di dalam menangani COVID ini. Misalnya kalau kita lihat dari Institut Louis Australia, itu Amerika Serikat justru berada di barisan paling bawah. Mahfud justru menyebut Amerika Serikat sendiri yang banyak dilaporkan melakukan pelanggaran HAM berdasarkan laporan dari Special Procedures Mandate Holders, yakni kelompok ahli yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Soal pelanggaran HAM, itu kan catatan Amerika berdasar laporan-laporan yang tidak disebut sumbernya. Saya punya catatan lain yang serupa, misalnya yang resmi dilaporkan oleh Special Procedures Mandate Holders, gitu ya, satu kelompok ahli di bawah Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB. Indonesia juga mendapat laporan begitu yang tidak jelas gitu, dilaporkan oleh 19 LSM katanya melanggar HAM. Tetapi di kurun waktu yang sama, Amerika justru dilaporkan oleh 76 kasus gitu. Jadi soal itu kita saling lihat aja lah. Sebenarnya aplikasi pelacakan untuk menelusuri kasus COVID-19 tidak hanya digunakan di Indonesia. Aplikasi serupa dipakai di Singapura dengan nama Trace Together, di Tiongkok dengan nama The Alipay Health Code, di India dengan nama Arogya Setu, dan di Australia dengan nama COVID Safe. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, bagaimana Kementerian Kominfo menanggapi tudingan Amerika Serikat terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi yang dianggap telah melanggar hak asasi manusia? Apakah akan melakukan protes melalui diplomasi? Kita akan tanyakan langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate. Selamat pagi, Pak Johnny. Selamat pagi. Pak Jadi Joni, yang pertama ya gimana? Pak Joni, sekarang masyarakat kita sedang sibuk membahas kalau ada tudingan dari Amerika Serikat soal Peduli Lindungi yang ternyata melanggar hak asasi manusia. Benarkah seperti itu? Bagaimana pendapat Anda? Yang pertama saya sampaikan dulu selamat Paskah pada umat Katolik dan umat Kristiani yang merayakannya. Ya. Yang kedua, aplikasi Peduli Lindungi ini saya kira berita yang disebarkan ini tidak sebenarnya persis seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat ya.
Yang disampaikan itu bukan Peduli Lindungi melanggar HAM, tapi NGO-nya menyampaikan bahwa Peduli Lindungi dikhawatirkan melanggar HAM, khususnya yang berkaitan dengan data storage atau penyimpanan datanya. Ya. Ini dapat saya sampaikan bahwa Peduli Lindungi ini tidak melanggar HAM. Ya. Dan Peduli Lindungi ini adalah aplikasi tracing dan tracking, aplikasi surveillance COVID-19 milik Indonesia, dibangun, diciptakan oleh Indonesia dan berhasil ya membantu Indonesia untuk mencegah dan menangani pandemi COVID-19 dengan sangat baik. Ya, sebagai contoh aja, lebih dari 539 ribu orang yang terdampak COVID atau yang terpapar COVID itu berhasil dicegah untuk masuk ke ruang-ruang publik. Kalau saja itu terjadi, berapa banyak orang yang akan tertular gitu ya. Jadi aplikasi ini bagus dan sudah digunakan lebih dari 90 juta kali ya aplikasinya. Aplikasi ini dibangun ya. Tidak atas dasar paksaan, karena ada concern, semuanya ada concern dan persetujuan dari para pemiliknya. Nah, aplikasi ini juga disimpan dengan baik di Kominfo, di pusat data Kominfo, pusat data pemerintah, yang dilengkapi juga dengan security system yang baik pula. Nah, disimpan dengan enkripsi yang kuat. Ya, sehingga itu bisa digunakan dengan baik dan aman. Sekali lagi, aplikasi ini sama sekali tidak melanggar HAM dan sepenuhnya digunakan untuk membantu negara Indonesia dan rakyat Indonesia menangani COVID. Dan tidak digunakan untuk kepentingan yang lain, karena di aturan yang kami terbitkan di awal itu betul-betul aplikasi Peduli Lindungi hanya digunakan untuk kepentingan penanganan COVID-19 di Indonesia. Baik, berarti ada 2 poin di sini yang kami garis bawahi dan perlu di-aware juga oleh masyarakat, bahwa yang pertama, aplikasi Peduli Lindungi tidak melanggar HAM, dan yang kedua, pemberitaan mengenai aplikasi Peduli Lindungi melanggar HAM, tudingan Amerika Serikat itu adalah informasi yang dipelintir, seperti itu faktanya, karena tidak ada di dalam konten itu. Kemudian, Pak Joni, kalau kita melihat di poin F, di summary itu, di report itu, yang disoroti oleh NGO, adalah terkait dengan 2 hal, Pak Joni. Informasi yang dikumpulkan dan bagaimana data-data tersebut kemudian dikelola dan digunakan oleh pemerintah. Mungkin dalam kesempatan ini bisa dijelaskan, Pak Joni, terkait 2 hal tersebut. Ya, informasi yang dikumpulkan, tadi sekali lagi saya sampaikan, informasi yang dikumpulkan itu atas dasar concern pemilik, atas dasar persetujuan pemilik. Itu yang pertama ya. Jadi itu sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, informasi itu di storage atau disimpan di pusat data pemerintah, di Kominfo, yang dijaga penggunaannya dan dikelola oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk itu dan didukung oleh tenaga-tenaga ahli yang memadai bersama-sama dengan pemerintah. Nah, sejauh ini Peduli Lindungi itu betul-betul ya dijaga dengan baik, dikawal dengan baik. Ada satgasnya kok untuk yang mengawal itu, dan satgasnya itu berada di Kominfo, misalnya terdiri dari Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, BSSN ya, dan developernya. Nah, ini dijaga dengan baik di Kominfo dan sejauh ini ya penggunaannya tunggal, hanya untuk kepentingan penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Pak Joni, mungkin kekhawatiran masyarakat adalah pada saat banyak sekali muncul isu-isu yang membahas terkait dengan kita menggunakan WhatsApp ataupun Instagram, Facebook yang ternyata data pribadinya menjadi terancam. Nah, salah satu aplikasi yang digunakan secara massal juga adalah Peduli Lindungi saat ini di masa pandemi. Nah, bagaimana Anda menjelaskan supaya masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada aplikasi ini? Aplikasinya itu data pribadinya terlindungi dengan baik, ya. Data pribadinya terlindungi dengan baik dengan tingkat enkripsi yang tinggi dan security system yang memadai, dikawal oleh satuan tugas yang terdiri dari pejabat-pejabat yang berwenang dan orang-orang yang ahli.
Dan ini ya sekali lagi kepada masyarakat jangan ragu untuk menggunakan aplikasi ini karena aplikasi ini sangat membantu masyarakat untuk melakukan untuk menghindarkan dirinya dari potensi tertular karena aplikasi ini adalah aplikasi surveillance. Aplikasi ini adalah aplikasi yang mengikuti perkembangan apabila penggunanya atau apabila ada orang tertular yang memasuki ruang publik ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan itu dan kami memastikan bahwa hak-hak masyarakat, hak pemilik data terlindungi dengan baik, dijaga dengan baik dan tentu minta agar jangan sampai ada illegal hacking. Sedangkan yang sarana dan prasarana yang dipakai data-data itu betul-betul hanya penggunaannya untuk kepentingan penanganan COVID-19, bukan untuk kepentingan penanganan yang lain dan tidak dibolehkan untuk penggunaan kepentingan komersial. Oke, baik. Pak Joni, tadi Anda sudah mengatakan di awal bahwa sebetulnya informasi tudingan Amerika Serikat terhadap Indonesia bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini melanggar HAM, ini adalah informasi yang disinformasi seperti itu ya, sifatnya Dan seperti itu. Saya kira ini jangan sampai kita mengembangkan seolah-olah apa yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat itu sebagai kritik terhadap Indonesia karena Indonesia melanggar HAM dengan memanfaatkan Peduli Lindungi. Tidak. Yang dikatakan itu adalah kekhawatiran terhadap storage data. Dan saya sampaikan storage ya penyimpanan datanya dilakukan oleh pemerintah di pusat data pemerintah dikawal oleh satuan tugas pemerintah satu kali 24 jam per hari. Itu dikawal dengan baik. Ya, security system yang memadai, enkripsi yang memadai. Namun demikian, karena setiap hari, setiap detik ada serangan cyber, kami juga ingin menyampaikan kepada illegal hacker atau hacker-hacker yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan itu jangan memanfaatkan kemampuannya untuk menyerang pusat data dan menyerang penyelenggara sistem elektronik aplikasi Peduli Lindungi ini karena aplikasi ini digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat ya, negara dan masyarakat untuk melindungi masyarakat dari penularan terhadap COVID-19. Baik, terima kasih Pak Joni G. Plate untuk informasi yang begitu jelas kepada masyarakat terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi ini. Terima kasih Menteri Kominfo Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Menteri. Pak Joni.